Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyara al-ikhwa wal akhwat, Ramadan tahun ini memang sangat berbeda dengan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah di tahun ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita dan menakdirkan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Tapi di sisi lain ada beberapa hal yang berbeda. Bahkan bisa jadi ada beberapa hal-hal yang kita anggap sebagai nikmat yang hilang di Ramadan ini. Kita kehilangan dengan keramaian bulan Ramadan. Keramaian orang-orang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Keramaian orang-orang melaksanakan salat tarawih, mendengar suara anak-anak, melihat orang-orang yang tidak pernah ke masjid malam itu, di malam pertama kita lihat di masjid. Rasa bahagia, rasa bangga, rasa sedih muncul. Manakala kita lihat di saat ini kita tidak melihat keramaian tadi. Tapi alhamdulillah, ma'asyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada nikmat yang hilang, tapi ada nikmat-nikmat lain yang lebih banyak yang tidak hilang, alhamdulillah. Patut bagi setiap muslim melihat segala sesuatu bahwa tidaklah ada yang ditakdirkan oleh Allah kecuali pasti ada hikmah di belakang itu semua. Berikut ada beberapa hal-hal positif atau katakan beberapa nikmat-nikmat yang masih ada yang alhamdulillah kita masih bisa rasakan. Yang pertama, yang asasi tentu saja alhamdulillah, walaupun dalam kondisi menyebarnya wabah kita masih diberikan kesanggupan oleh Allah untuk puasa Ramadan. Wabah tidak menghalangi seseorang untuk berpuasa, alhamdulillah. Jika dia dalam kondisi sehat, seorang muslim yang baligh, yang al-aqil, yang mukim, tidak dalam kondisi safar, maka alhamdulillah masih bisa dia melaksanakan kewajiban puasa. Wabah tidak berpengaruh sama sekali terhadap puasa yang kita lakukan kecuali kalau kita sakit saja. Kemudian yang kedua, juga nikmat yang tidak hilang walaupun di kondisi seperti ini. Yang kedua, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita masih bisa berkumpul dengan anak-anak dan istri-istri kita, alhamdulillah. Ini juga nikmat yang tidak kalah besarnya. Kita masih bisa melihat senyum mereka, kita masih bisa tertawa dan bercanda dengan mereka. Kita masih bisa melihat mereka tumbuh dengan insya Allah dengan baik, tumbuh dengan menjadi anak yang saleh dan salihah, alhamdulillah. Bahkan di Ramadan ini kita bisa menghabiskan waktu yang cukup banyak dengan keluarga kita. Kita isi dengan ketaatan-ketaatan, kita isi dengan ibadah. Kita ajak istri dan anak-anak kita melaksanakan salat berjamaah misalnya. Dan alhamdulillah berjamaah di masjid mungkin bisa jadi di sebagian tempat tidak ada. Alhamdulillah di rumah kita masih bisa melaksanakannya dengan keluarga kita. Bahkan dengan demikian kita bisa mengontrol salat anak-anak kita. Kita bisa mengawasi bagaimana mereka salat. Kalau seandainya ada kesalahan yang mereka lakukan bisa kita tegur. Yang selama ini kita tidak tahu, misalnya dia duduk dengan cara yang salah, duduk tasyahud dengan cara yang salah, kita dapat melihatnya dan langsung mengkoreksi dan membenarkannya. Kemudian juga di antara nikmat yang tidak hilang, alhamdulillah, dengan kita dipaksa dalam kondisi seperti ini di rumah saja, kita alhamdulillah telah terhindar dari banyak pandangan dan obrolan yang tidak bermanfaat. Dua hal kita diselamatkan oleh Allah. Yang pertama, dari pandangan-pandangan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita keluar, kita akan melihat banyak aurat-aurat yang terbuka misalnya. Dan kita dihindari dari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat kalau kita keluar rumah. Bahkan bisa jadi kita dihindarkan oleh Allah dari ghibah, dari namimah, dari dusta. Karena Nabi SAW sudah bersabda 15 abad yang lalu, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka dari hadis ini ada sebuah ancaman bahwa
Barang siapa yang tidak menjaga lisannya selama Ramadan, bisa jadi puasanya tidak akan bermanfaat sama sekali. Bisa jadi hilang pahalanya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, yang menjadi sebuah nikmat yang besar bagi kita manakala kita terpaksa harus di rumah, kita bisa menghabiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Ini hal yang bisa jadi tidak kita dapatkan kalau saat ini kita masih beraktivitas di luar sana. Disibukkan dengan urusan kerja, disibukkan dengan urusan dunia, terkadang Al-Quran semakin berkurang, semakin kita tinggalkan. Maka di rumah ini, dengan kondisi di rumah saja, alhamdulillah, dengan demikian kita bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW biasa di bulan Ramadan, beliau tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Setiap malamnya malaikat Jibril datang, dan Nabi SAW memperdengarkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Maka inilah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah masih banyak, yang masih ada di bulan ini, di tahun yang menyebarnya wabah ini. Dan alhamdulillah kita masih bisa beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan, dan tentu kita berusaha melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua agar bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan memberikan hidayah kepada keluarga kita juga untuk bisa menghabiskan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.